Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video YouTube channel aku. Di sini aku mau menguraikan soal UTS. Sebelumnya perkenalin dulu nih, nama aku Ririn Dwi Ariyanti. Aku seorang mahasiswa dari Universitas Horizon Indonesia yang letaknya ada di Kerawang. Nah, mungkin video ini akan dibagi menjadi beberapa sesi karena soalnya juga ada 6, berarti akan terbagi menjadi 6 part. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke part pertama. Nah, untuk yang part pertama ini ada network fundamental. Sebelum kita lebih jauh pembahasannya ya, materinya lebih jauh, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu network fundamental atau dasarnya dari si networking ini. Dan mungkin teman-teman juga udah nggak aneh ya sama yang namanya network. Nah, tapi aku di sini mau mengulas balik atau mengingatkan kembali sedikit aja. Bisa dibilang network itu apa sih? Network itu adalah secara garis besarnya adalah jaringan. Bisa diartikan sebagai jaringan keluarga, jaringan pertemanan gitu ya. Tapi untuk dunia perkomputeran, network ini adalah sebuah jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu apa sih? Jaringan komputer itu adalah hubungan antar dua komputer atau lebih yang saling bisa sharing informasi atau saling berkomunikasi seperti itu. Bisa dilihat pada gambar di samping ada beberapa device seperti ada laptop, dua PC, satu printer, dan satu PlayStation dan satu smartphone. Dan ada router juga, di mana device di sini terhubung ke si router dan si router ini akan mengirimkan ke ISP atau internet sehingga device-device di sini bisa saling berkomunikasi atau bisa saling mengakses situs-situs seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada mungkin kalian pernah berpikir gak sih sebelum adanya jaringan komputer gitu ya, itu bagaimana cara sistemnya itu bagaimana? Contoh di sini ada satu perusahaan misalnya, di perusahaan itu memiliki tiga PC, maaf, tiga PC. Berarti ketika si perusahaan itu belum menerapkan yang namanya jaringan komputer, maka satu PC itu membutuhkan satu printer. Nah, di sini ada tiga PC. Berarti tiga PC itu juga membutuhkan tiga printer. Nah, bayangkan misalnya si perusahaan itu eh, membeli PC lagi karena ada penambahan pegawai. Maka si perusahaan itu harus juga membeli satu printer. Dan bayangkan ketika si perusahaan ini membeli lebih banyak lagi PC, maka berapa printer yang harus dibutuhkan untuk satu PC tersebut, satu-satu PC tersebut, maksudnya seperti itu. Nah, makanya em, oleh karena itu membuat tidak efisien sih ya, dan bisa dibilang pemborosan dana juga untuk si perusahaannya sendiri, dan juga membuat apa ya, menjadi perusahaan itu em, di tata letaknya terpenuh oleh si barang-barang device ini karena akan banyak sekali PC dan banyak sekali printer. Dan oleh karena itu, ketika si perusahaan ini sudah menerapkan yang namanya sistem jaringan komputer, yang tadinya ada tiga PC membutuhkan tiga printer, maka tidak perlu adanya tiga printer ketika sudah menerapkan yang namanya jaringan komputer. Tapi hanya membutuhkan satu printer saja itu sudah cukup. Dan ketika si perusahaan ini juga sudah menerapkan yang namanya jaringan komputer, sesama komputer atau device yang berbeda juga bisa saling berkomunikasi dan bisa mengirimkan data dia ke satu PC saja dan bisa langsung namanya bisa dicetak printernya seperti eh, pada gambar di samping ini ada 4 PC klien dan satu laptop klien juga. Dan data tersebut akan dikirimkan ke router ya, akan dikirimkan ke router, lalu router akan mengirimkan data tersebut ke PC server. Lalu di PC server ini baru akan mengirimkan datanya ke printer, lalu setelah itu pencetakan dokumennya sudah ada, sudah bisa gitu ya. Dan itu membuatnya lebih efisien, lebih penghematan dana juga seperti sebelumnya gitu. Lalu lebih tidak banyak
terlalu banyak printer kayak gitu. Jadi hanya membutuhkan satu printer saja sudah cukup, di mana ketika si perusahaan itu sudah menerapkan yang namanya jaringan komputer. Dan untuk selanjutnya, kan sebelumnya itu ada sharing printer ya, yang tadi sebelumnya. Nah, untuk sekarang lebih seringnya itu gimana sih cara mereka kalau misalnya satu perusahaan itu belum menerapkan yang namanya jaringan komputer. Gimana mereka mau sharing data? Karena itu kan lebih penting ya, biasanya yang namanya sharing data itu pasti akan selalu terjadi gitu yang namanya di perusahaan-perusahaan kan. Nah, misalnya ada satu pegawai disuruh sama bosnya gitu untuk mentransferkan data dia yang dimiliki ke teman satu divisinya. Tapi teman satu divisinya itu em, letaknya tempatnya ada di lantai 25. Nah, otomatis si pegawai itu harus memindahkan datanya tersebut terlebih dahulu ke flash disk, baru si pegawai itu harus membawa flash disk tersebut ke lantai 25 baru bisa memindahkan dari data dari flash disk ke PC temannya yang satu divisi. Dan itu sangat bisa dibilang sangat membuang waktu ya. Maksudnya kayak menjadi pemanfaatan waktunya itu jadi tidak tidak baik yang seharusnya si pegawai ini bisa mengoptimalkan waktu dia yang sebelumnya harus mengirimkan data dulu ke lantai 25 harusnya waktu itu dilakukan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain agar si pegawai ini bisa lebih cepat menyelesaikan tugas-tugas dia dan tidak menumpukan tugas-tugas seperti itu. Oleh karena itu, yang namanya perusahaan itu harus menerapkan jaringan komputer, menerapkan jaringan komputer. Ketika satu PC tersebut yang dari lantai 1 sampai lantai 25 itu terhubung dan bisa saling berkomunikasi, maka bisa namanya sharing data maupun berupa wired atau em, menggunakan kabel ya. Jadi PC menggunakan kabel terhubungnya atau wireless tanpa kabel. Itu bisa. Dan itu membuat si pegawai itu lebih bisa memanfaatkan waktunya lebih baik lagi dan sangat berguna banget untuk pegawai ya. Dan untuk selanjutnya ada komputer standalone. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu yang namanya komputer standalone. Tapi buat saya saya kaget banget ternyata ada komputer yang beroperasi secara independen atau mandiri tanpa perlu terhubung ke jaringan lain. Karena saya pikir yang namanya di zaman sekarang ini yang di mana-mana harus serba em, terkait dengan jaringan luar, ternyata ada loh teman-teman. Em, dan komputer standalone ini memiliki beberapa ciri seperti yang pertama adalah kemandirian. Kemandirian adalah ciri khasnya dari komputer standalone ini karena bisa terlihat dari namanya aja standalone yang artinya berdiri sendiri tanpa ada terhubungan dengan jaringan yang lain ya teman-teman. Karena komputer standalone ini bisa beroperasi secara mandiri tanpa harus menerbitkan jaringan luar ke isi dia. Jadi untuk peroperasian atau keterbutuhan kita itu sudah ada di komputer standalone ini. Dan yang kedua adalah sumber daya pribadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komputer ini memang sudah didesain bahwa apa yang kita butuhkan sudah ada di komputer tersebut. Jadi kita tidak perlu menghubungkan jaringan luar agar kita bisa yang namanya eh, mengambil file-file yang berhubungan dengan jaringan juga ya. Jadi kita em, di PC tersebut itu sudah ada yang namanya file yang sudah disediakan, maksudnya saya maaf, em, yang sudah disediakan oleh si PC tersebut dari sistem, em, terus ada aplikasi, lalu ada file-file itu sudah disediakan oleh si PC tersebut. Lalu ketiga ada sederhana. Sederhana yang dimaksud di sini adalah sederhana, kita bisa menggunakannya kapan saja tanpa harus keterlibatan dengan jaringan. Em, jadi kita bisa dibilang ini memudahkan kita ya untuk mengerjakan
tugas-tugas kita secara mandiri gitu ya, karena ini sederhana, karena kita tidak perlu memikirkan apa sih kayak permasalahan jaringan seperti lag, seperti kayak gitu. Terus untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada komputer standalone nih. Untuk kelebihannya ada independensi, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komputer ini bisa beroperasi secara mandiri tanpa harus melibatkan jaringan luar. Dan kedua adalah keamanan. Dan keamanan di sini karena si komputer ini tidak terhubung dengan jaringan luar, ini itu meminimalisirkan yang namanya peretasan dari si jaringan luar kayak hacker atau virus. Jadi data kita lebih aman di sini, lebih aman di komputer standalone maksudnya saya. Dan lalu ketiga ada kinerja stabil. Untuk kinerja stabil ini yang namanya PC kalau misalnya em, terlibat dengan jaringan luar itu kadang kita kayak pernah ada posisi suka nge-lag gitu karena itu jaringan komputer kita tuh maksudnya terhubung dengan jaringan lain. Tapi kalau misalnya untuk komputer standalone ini di mana si komputer itu tidak terlibat dengan jaringan luar, maka itu membuat kita lebih fokus gitu untuk bekerja tanpa harus ada drama-drama pengelekan yang bikin kita frustasi kayak gitu. Dan yang keempat ada privasi. Privasi di sini maksudnya privasi data ya, karena yang lebih sering menggunakan PC komputer standalone ini adalah penginput data seperti itu. Jadi untuk data yang dimasukkan ke komputer standalone ini akan lebih aman karena jauh dari jangkauan yang namanya hacker gitu ya, peretasan dari jaringan luar gitu. Dan untuk kekurangannya pasti ada gitu kan. Yang namanya kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Dan yang pertama adalah akses terbatas. Karena ini komputer desain tidak perlu menggunakan jaringan luar gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai pegawai ingin mengakses, mencari informasi yang harus menerlibatkan yang namanya jaringan itu agak sulit ya karena komputernya hanya didesain untuk tidak terhubung dengan jaringan luar. Oleh sebab itu, aksesnya terbatas. Dan yang kedua, ada kolaborasi yang sulit. Nah, untuk ini kayaknya PC ini emang tidak didesain untuk pekerjaan teamwork ya, atau pekerjaan secara tim. Oleh karena itu, di sini tertulis kolaborasi sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja sharing gitu, sharing file atau bisa berkomunikasi itu agak sulit karena komputer standalone ini tidak menggunakan jaringan luar. Oleh sebab itu, kita juga nggak mungkin kayak yang sebelumnya kita harus memindahkan file kita menggunakan flash disk dan sedangkan teman kita rumahnya jauh ya gitu. Apalagi deadline-nya itu dekat dan itu nggak mungkin ya. Dan untuk yang ketiga ada kinerja pembaruan terbatas. Maaf, di sini tulisannya agak typo. Kinerja pembaruan terbatas karena komputer 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 standalone itu tidak terhubung dengan jaringan gitu ya. Jadi kita tidak tidak tahu nih kapan sih tidak tahu kapan sih device kita atau perangkat kita ini mendapatkan namanya pengupdatean otomatis enggak ya, karena kita enggak terhubung ke jaringan. Oleh karena itu, kalau misalnya untuk komputer standalone ini, kita harus tahu nih kapan sih perangkat ini harus diupdate. Karena beresiko banget ya yang namanya ketertinggalan yang namanya fitur baru atau ketertinggalan keamanan terbaru yang ada di PC kita ini. Dan untuk terakhir adalah backup data. Dan untuk backup data ini, em, untuk backup data ini itu apa namanya pembagian balik lagi. Untuk backupan data ini dilakukan harus secara manual gitu ya. Seperti sebelumnya kinerja pembaruan terbatas itu kita lakukan secara manual. Karena kan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kita harus tahu kapan harus pengupdatean secara manual. Untuk backup data ini juga harus dilakukan secara manual ya teman-teman. Bisa em, dipindahkan ke hard disk. Tapi karena komputer ini tidak berhubung dengan jaringan luar, karena kan kalau misalnya kita menggunakan jaringan itu kita bisa menyimpan data itu
cloud. Dan itu sangat meminimalisirkan yang namanya itu data itu hilang, data itu hilang. Misalnya komputer kita rusak, data itu masih tersimpan di cloud. Sedangkan kalau misalnya komputer standalone ini, datanya akan disimpan di perangkat kita sendiri, tapi sangat berisiko. Misalnya kalau komputer kita tiba-tiba rusak, lalu datanya kertas, itu sangat berisiko, resikonya tinggi banget ya teman-teman. Dan untuk ada juga yang namanya perbandingan atau perbedaan antara komputer standalone dan jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa secara garis besarnya aja ya perbedaan antara komputer standalone dan jaringan komputer. Yang pertama adalah koneksi. Tentu saja bisa dilihat sangat berbeda ya. Sedangkan komputer standalone ini bisa beroperasi secara mandiri dan kita bisa menggunakan di mana saja ya, di mana saja dan kapan saja. Dan sedangkan untuk jaringan komputer ini komputer yang saling berhubungan ya dan bisa sharing file dan saling saling berkomunikasi. Dan untuk yang kedua adalah sistem operasi. Untuk sistem operasi komputer standalone ini eh, kok beroperasinya secara independensi atau sendiri. Seperti apa namanya pengelolaan sistemnya dan lain-lainnya juga itu sangat apa namanya independensi banget. Dan untuk jaringan komputer ini biasanya menggunakan sistem operasi yang mendukung yang namanya jaringan sehingga bisa dilakukan pengaturan sistem operasi secara bebarengan lah intinya seperti itu. Dan yang ketiga ada lisensi. Nah, untuk lisensi ini, komputer standalone ini untuk misalnya kita membeli komputer standalone satu, kita diberikan lisensi satu software. Sedangkan saya ingin menggunakan lisensi software ini ke device lain, itu tidak bisa karena setiap satu komputer itu hanya untuk setiap lisensi software ini lisensi software ini hanya berlaku untuk satu komputer saja. Beda sama yang namanya jaringan komputer. Kalau jaringan komputer ini, misalnya ada satu pegawai yang beli satu lisensi software, itu bisa digunakan untuk ke ketiga ini ya, keempat ini bisa dibilang jadi lebih hemat dan lebih mempermudah si penggunanya ya untuk tidak membeli lisensi yang baru juga. Dan yang keempat adalah fungsi. Of course, fungsinya itu berbeda banget. Yang namanya komputer standalone itu sangat direkomendasikan untuk kita yang mengerjakan tugas individu atau sendiri. Em, ya sendiri. Dan untuk jaringan komputer ini sangat em, di apa ya diperuntukkan untuk pekerja yang berada di lingkup tim atau harus bekerja secara work team seperti itu teman-teman. Mungkin dari tadi ya aku ngejelasin kayak mungkin agak sedikit pelibet dan mungkin beberapa ada aku yang hang gitu ya karena aku juga ini belum ada praktek-praktek. Untuk next video mungkin akan ada beberapa praktek karena akan mulai lebih ke konflik-konflik kayak gitu ya guys ya. Jadi cukup sampai di sini aja video yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.